Malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-39 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Ini kisah seorang yang namanya Yusuf, ya. Yusuf di rumah Potifar. Ya, nanti saudara baca selengkapnya mulai dari ayat yang pertama, tapi kita akan langsung loncat ke ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, pernah nggak kita lihat ya anak-anak, atau mungkin kita pernah nemanin anak kita atau keponakan kita main kembang api, ya, khususnya waktu biasanya malam pergantian tahun ya. Ya kan, anak-anak bahkan kita juga main kembang api. Tentunya kembang api itu kalau kita lihat menyenangkan ya kan, wah kelihatannya tuh bagus. Tapi bayangkan kalau anak kita atau keponakan kita ya kan, atau cucu kita yang pegang kembang api itu sendirian tanpa kita awasi, ya, terus menerus main kembang api, apa yang kita pikirkan? Tentu kita takut, betul gak? Khawatir. Kenapa apa? Ya walaupun kembang api itu awalnya kelihatannya bagus, tapi ya namanya anak kecil, ya yang tadinya api yang kecil itu di tangan yang salah bisa menjadi api yang menghanguskan, bisa membakar Bapak Ibu Saudara. Nah begitupun juga dengan dosa. Ya, kita lihat bahwa godaan itu seringkali datang bukan dengan wajah yang menyeramkan, ya, bukan dengan sesuatu yang menjijikan, tetapi wajah yang manis, ya kan, kelihatannya lembut atau kelihatannya sepele, ya kan, bukan hal yang besar. Tetapi apa yang terjadi kalau kita main-main dengan hal-hal yang seperti itu, ya sama seperti api yang kecil tadi, ya bisa berubah jadi kebakaran, dan kebakaran itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, kita akan belajar bagaimana kisah daripada Yusuf yang Bapak Ibu Saudara kita tadi baca digoda sama tante Potifar, ya kan, tante Poti, ya kan dibilangnya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, kita tahu bersama bahwa Yusuf itu adalah seorang budak di rumah Potifar. Ya, di ayat yang pertama kita lihat, ya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Artinya ya Yusuf ini seorang budak belian. Ya, sebagai seorang budak dia nggak punya banyak hal, tetapi bersyukur bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya Yusuf mendapat kepercayaan penuh dari yang tadinya seorang budak, tetapi akhirnya menjadi kepala yang mengurus ya kan rumah tangga, ya kan, daripada Potifar. Tetapi kita lihat tadi yang kita baca sama-sama, masalah mulai muncul
ketika istri dari Potifar itu jatuh hati kepada Yusuf dan berkata di ayat 7 tadi, ayo tidur sama aku. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya ya kan berbaringlah dengan aku di ayat yang ke-7 tadi, itu ya kan dalam bahasa aslinya ya mari tidur dengan aku, dalam bahasa aslinya adalah sakap. Ya kan sakap itu artinya tanpa basa-basi. Ya kan bayangkan Yusuf ini seorang anak muda ya kan dan tanpa basa-basi seorang wanita, pasti saya percaya Potifar ini ya kan bukan karena suami orang kaya, pasti dia ya kan skincare-nya aja mahal. Betul enggak? Ya kan enggak bingung sama skincare, akhirnya apa? Pasti cantik. Ya. Dan dia menggoda seorang Yusuf dan gak tanggung-tanggung dia langsung bilang, "Sini berbaring dengan saya, tidur dengan saya." Dan kalau kita lihat ayat yang ke-10, ini bukan cuma sekali dua kali, tapi apa? Berkali-kali. Mungkin setiap Potifar pergi ya kan kerja, ya kemudian didatangi sama tante Potifar, sama istrinya berulang-ulang. Tetapi kita lihat ayat yang ke-9 mengatakan demikian, ya. Di kalimat yang kedua, paragraf yang kedua, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini respon yang benar, respon yang harus kita juga teladani bagaimana kita menghadapi godaan dosa. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-12, ya akhirnya Potifar istri Potifar bukannya berhenti tapi terus memaksa. Dan apa yang terjadi? Yusuf pun memilih lari bukan mendekat ya, lari menjauh daripada godaan ya. Yusuf itu tahu ya kan bagaimana kebenaran firman Tuhan. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, jadi dasar daripada Yusuf menjauhi godaan daripada istri Potifar karena dia mengerti firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ya, dia bukan takut ketahuan sama suaminya, dia bukan takut kehilangan karirnya, tetapi yang utama adalah karena dia takut akan Tuhan. Ya. Kita akan lihat yang pertama, ya godaan seringkali terlihat manis tetapi menyimpan bahaya. Ya seperti saya bilang tadi, ya godaan Yusuf itu berbentuk seorang wanita yang cantik. Dan setiap kita mungkin punya godaan yang berbeda. Godaan kita mungkin lembaran-lembaran ya kan yang berwarna merah itu yang kok kelihatannya jarang ada di dompet kita gitu kan. Itu menjadi godaan ketika diperhadapkan, Pak Joy, ya kan coba dikasih dihadapkannya gepokan duit ya kan untuk meninggalkan Tuhan atau untuk melakukan sesuatu yang tidak benar ya kan, atau mungkin ya kan buat kita ya kan masing-masing beda bentuk godaannya, tetapi saya percaya namanya godaan itu ya kan membuat kita ya kan pasti melihat itu sesuatu yang menarik. Ya, iblis ketika menggoda Hawa, ya dia lihat ini, lihat buahnya, ya, nih lihat khasiatnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, pasti sesuatu yang menarik. Coba bayangkan kalau iblis saat itu menawarkan buah, mungkin pertama buahnya bentuknya jelek, ya kan, baunya busuk. Ya, kalau mungkin baunya duren, saya juga senang gitu. Tapi kan ada orang yang gak suka duren gitu. Waduh, ya Bapak Ibu Saudara, pasti godaan itu gak akan jadi godaan karena tidak menarik. Tetapi yang namanya godaan itu ya kan pasti terlihat manis, pasti terlihat baik. Tetapi ingat, pasti yang sudah pasti yang kelihatan manis di depan ya kan belum tentu manis. Ya kan kalau Audrey digoda sama cowok pasti ngomongnya bagus-bagus, bener gak Dri? Iya dong, namanya digodain ya kan. Papanya Audrey seorang guru ya. Oh ya kok tahu ya karena aku ingin, wah misalnya apa gitu, saya gak pintar menggoda gitu kan. Pasti tapi intinya yang bagus-bagus, betul gak?
Ya kan, Bapak Joy seorang tukang tambal ban ya? Oh kok tahu? Karena engkau telah menambah luka-luka di hatiku. Wah misalnya kan kayak gitu. Ya pasti kelihatan baik. Tetapi ingat sekali lagi ya, api itu ya kan kecil, kelihatannya kecil menarik, tapi seperti kembang api tadi, kalau nggak hati-hati kita tergoda, ya kan api itu bisa membakar. Dalam Yakobus 3 ayat yang kelima, api yang kecil itu bisa membakar hutan. Ya, jadi ingat godaan itu memang kelihatannya baik, kelihatannya keren, kelihatannya ganteng, kelihatannya nyaman, kelihatannya membahagiakan, tetapi pasti menyimpan bahaya. Nah, yang kedua kita bisa belajar bahwa kemenangan kita atas godaan dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Tadi saya bilang di awal, ya kan Yusuf menolak ya godaan Potifar, istri Potifar, kenapa? Bukan karena takut ketahuan. Ya kan takutnya wah nanti kegerebek sama suaminya atau ketangkap sama satpam, ya kan? Atau mungkin takut juga wah nanti saya dipecat, bukan. Seringkali ya kan kita takut melakukan sesuatu tetapi juga dengan dasar yang salah. Ya, wah saya harus ke gereja. Kenapa? Wah kalau nggak gereja nanti saya ya kan dicariin terus sama Pak Pendeta. Ya kan, ya puji Tuhan kalau saudara masih ada hormat. Cuman kan bukan itu yang penting. Dan saya bukan apa ya, bukan tidak akan menggigit saudara kalau saudara nggak akan datang ibadah juga. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan dosa, ya yang harus kita pikirkan apa? Ya, apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ini yang harus menjadi kompas moral, kalau Pak Joyce pakai istilah ini, kompas moral. Ya kan, ini yang harus menjadi fondasi iman kita, bukan karena takut gak diberkati. Kenapa nggak ikut ibadah doa? Nanti saya nggak diberkati Tuhan. Jangan itu alasannya. Kita nggak berdoa, kita nggak beribadah, ya kan saya nggak mau menyakiti hati Tuhan yang sudah dahulu mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya kenapa banyak orang jatuh di dalam godaan dosa? Ya kan jangan bilang ada, ya apalagi sekarang banyak sekali orang-orang mudah sekali selingkuh. Betul nggak? Iya, mau bukan cuman pria, wanita juga. Betul nggak? Alasannya apa? Ya suami saya nggak perhatian sama saya. Ya istri saya nggak cinta sama saya. Nggak ada itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kebohongan yang kita lakukan untuk menutupi, ya lagi-lagi, rasa kita tidak hormat sama Tuhan. Ya, kita punya alasan, karena suami saya sih seperti itu, istri saya sih seperti itu, orang tua saya sih seperti itu, pacar saya sih seperti itu. Kita selalu mencari pembenaran diri, padahal masalah terbesarnya adalah di diri kita. Diri kita jatuh di dalam godaan karena kita tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pasti punya tadi kompas moral. Kita pasti punya perisai Bapak Ibu Saudara untuk menjaga diri kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita lihat jalan terbaik menghadapi godaan adalah bukan kompromi. Nah, banyak orang-orang termasuk orang-orang Kristen ya kan coba kompromi sama dosa. Gak enak, sungkan. Ya kan sungkan. Akhirnya gak berani berkata tidak. Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita, khususnya godaan-godaan ya kan yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, gak cukup hanya ditengking. Ya kan, Yusuf ketika digoda sama istri daripada Potifar, ya kan untuk melakukan hal yang tidak benar, apa yang dia lakukan? Apakah dia tengking si Potifar? Ya enggak. Dia enggak keluarin anggur perjamuan, dia enggak keluarin minyak urapan. Yang dia lakukan apa? Dia lari menjauh. Nah, banyak orang-orang Kristen salah ambil langkah dalam menghadapi godaan.
ketika kita ya kan karena pergaulan yang salah, akhirnya kita terbawa, ya kan kita punya teman-teman, punya lingkungan yang toksik, yang perkataannya busuk, yang perkataannya kasar, yang perkataannya porno. Ya, kita harus memilih pertemanan. Ya, bukan kita memusuhi orang, enggak. Tapi kita harus pilih. Firman Tuhan katakan pergaulan yang ya kan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu bicara pergaulan. Ya kan, ketika ada godaan di handphone kita, tiba-tiba ada masuk link judi online. Wah, ya kan dapat dengan uang 50.000, masukin 50.000 bisa dapat 500.000. Kita masukin 500.000 bisa dapat 10 juta katakanlah. Ya kan itu godaan. Yang kita lakukan apa? Ya kita matikan. Ya jangan kita cobain, nggak apa-apa lah cuman 20.000. Cuma nggak apa-apa lah 50.000, saya pengen coba ini benar atau enggak. Nah itu namanya cobaan yang dicobain tuh gitu. Padahal cobaan itu harus dihindari. Kita harus tinggal lari Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi tadi godaan seksual, ya kan godaan seksual suami istri. Ya kan sekarang banyak, bukan hanya masalah seksual saja, masalah kepercayaan, masalah saling menghormati, ya kan harus ada ya kan tindakan-tindakan yang jelas. Apa tindakan yang jelas ketika suami istri ribut? Tindakan yang jelas ya kan bawa suami istri, ayo duduk bersama. Ya kan ayo ngobrol. Apa salah pahamnya di mana? Ayo saling mengakui, saling minta maaf dan minta ampun sama Tuhan. Bukan banyak suami istri akhirnya ribut kenapa? Sudahlah nanti juga lupa sendiri. Didiemin seakan-akan masalahnya itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya sebetulnya masalahnya nggak hilang kan. Cuman dipendam. Makanya suatu ketika ya kan tinggal nunggu waktu. Nanti keluar, dulu ya kamu begini-begini. Wah dibalas lagi, iya kamu juga dulu ya begini. Ya karena ya tadi menghadapi godaan dosa ya kan punya respon yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah kita pentingnya untuk dekat sama Tuhan. Supaya kita tuh diberikan hikmat daripada Tuhan untuk bagaimana sih, godaan seksual harus dihindari. Godaan kemarahan harus dibicarakan. Ya kan, jadi masing-masing godaan itu punya respon yang berbeda. Ya kan, ketika kita marah seorang, misalnya Pak Joy marah sama saya. Ya saya panggil, ayo ngobrol. Tapi kalau bayangan, Pak Joy marah sama saya, udah saling menghindar. Kira-kira selesai enggak? Enggak. Ya, tapi kalau dosa seksual, ya itu harus dihindari. Bukan didatengin. Nah itu butuh hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan timbulnya dari apa? Poin 2 tadi. Ada rasa takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi ingat, dosa itu seperti api. Api bisa memberi terang memang kalau dikendalikan, tapi ingat api juga bisa membakar kalau dibiarkan. Yusuf kasih memberikan teladan kepada kita, jangan main-main dengan api, tetapi lari dari godaan dan hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar berkata tidak, bukan hanya pada narkoba, bukan hanya pada korupsi, sudah pasti itu semua, tetapi terhadap setiap dosa. Amin. Dan sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa.